Assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putra Indonesia. Ini harus kita berikan sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa, 2 jempol, bahkan mungkin 4 jempol atau berapa jempol lah ya. Karena Boy Ernest Arabi tampil gacor banget, tampil luar biasa, kekuatan mentalnya oke, rotasinya oke, gameplaynya berjalan dengan baik, dan akhirnya berhasil mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 3-2. Ini adalah sebuah pembalasan yang sangat oke, yang sangat manis setelah kemarin kita dikalahkan oleh timnas Thailand di final SEA Games 2025. Tapi kan memang kalau kita bicara tentang bagaimana persaingan kita dengan timnas Thailand itu kan memang 11-12 lah ya. Dalam 5 pertandingan terakhir kan 4 diantaranya harus dilalui dengan full set. Di SEA League 2025 kemarin kan kita juga saling mengalahkan dengan Thailand ya. Itu artinya ya sekali lagi kekuatan kita ketika menghadapi Thailand itu kan 50-50 atau 50-50. Kemarin sebenarnya kan kita bisa menang dengan skor 3-1 ya, karena di set keempat kan kita sebenarnya sempat memiliki momentum untuk mengunci kemenangan, tapi ya ternyata ya kita lengah, kita goyah sehingga akhirnya harus melanjutkan pertandingan ke full set. Napadet kemarin sebenarnya sudah dikunci di set pertama, tapi ternyata masih lolos dari kuncian dan dirinya tampil dar-der banget, gacor banget. Tapi ya di set-set seterusnya kan kita relatif lebih bisa untuk mengendalikan Napadet, meskipun ya Napadet kemarin kepala 3 ya, artinya 30 something, 30 sekian perolehan poinnya dan menjadi top skor. Kalau melihat Napadet yang seperti ini ya sangat beralasan ketika akhirnya Rifan Nurmulke itu menjadi cadangan di Liga Thailand kemarin dan jarang mendapatkan kesempatan bermain. Karena Napadet ini luar biasa, gacor banget. Ada beberapa poin dari kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Thailand kemarin. Yang pertama, ini membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal. Karena apa? Nanti tim yang akan lolos itu pemeringkatannya atau perhitungannya atau kalkulasinya itu yang pertama ini adalah dari jumlah kemenangan, yang kedua dari poin, yang ketiga dari rasio set. Untuk saat ini kan kita masih berada di posisi kedua ya, di bawah Thailand dengan 2 kemenangan. Tapi kan kita masih menghadapi Oman, di atas kertas kita bisa untuk mengalahkan Oman dan ya kita akan mendapatkan 3 kemenangan. Selain itu juga Thailand ini kan sudah case close ya. Nah, tinggal nanti kira-kira siapa dari Qatar atau dari Korea Selatan yang akan bersaing untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Yang pasti sekarang posisi kita itu diuntungkan karena di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Oman yang di atas kertas itu kan tim terlemah di pool B. Selain itu, yang tidak kalah penting juga dari kemenangan yang didapatkan oleh timnas ini adalah saat ini kita naik peringkat di peringkat FIVB ya. Jadi sekarang kita di kepala 50-an something. Nah, itu artinya ini adalah lonjakan peringkat yang sangat baik dan buah dari kerja keras para pemain dan juga pelatih. Kita harus berikan apresiasi kepada mereka. Selain itu, yang tidak kalah penting dari kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Voli Putra Indonesia ketika menghadapi Thailand kemarin itu adalah pada akhirnya kita bisa untuk membuktikan bahwa para pemain ini bisa untuk menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda di tengah lapangan. Ini kan jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketika menghadapi Korea Selatan ya. Nah, tapi tren yang ditujukan oleh pemain itu kan terus meningkat. Lawan Korea Selatan kita melehoi. Lawan Qatar kita membaik. Nah, kemarin kita jauh lebih baik jika dibandingkan saat menghadapi Qatar. Meskipun ya masih ada goyah-goyahnya, masih ada kekurangan atau kelemahan yang harus ditambal. Poin penting kedua dari kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Indonesia adalah kita akhirnya punya trisula maut pada diri Fauzan Ibras, kemudian Boy Ernest Arabi, dan juga Farhan Halim. Ini adalah trisula baru yang bisa menjadi andalan bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan karena usia mereka itu kan masih sangat muda ya. Fauzan Ibras itu kan bahkan 18 tahun ya, artinya masih sangat panjang langkahnya. Kan kalau dulu kita mungkin nggak usah jauh-jauh deh. Sebelumnya, di era sebelumnya kan kita mungkin trisulanya itu adalah misalnya Rifan Nurmulke, kemudian Randy Tamamilang plus pemain lain misalnya.
Di generasi sebelumnya kan kita juga punya misalnya Ayib Rizal, kemudian Joko Murdianto ataupun Rivi dan lain sebagainya. Di generasi sebelumnya kita punya misalnya Andri Widiatmoko, kemudian pemain lain. Nah sekarang ini Trisula kita untuk dar-der-dor untuk menjadi mesin poin bagi timnas ini ada pada diri Farhan Halim, kemudian Buyanis Arabi dan juga Fauzan Ibras. Kemarin tiga pemain itu sama-sama mencetak double digit poin dan ini menjadi bukti bahwa skema yang dilakukan oleh Redel Toiran ini kan sangat baik. Redel Toiran juga harus kita berikan apresiasi loh, karena apa? Ada perubahan, ada adjustment dari formasi yang diterapkan oleh Redel Toiran. Jadi Alvin Daniel itu diplot sebagai setter utama dan sekali lagi Alvin Daniel bisa menunjukkan atau bisa menjawab kepercayaan dari Redel Toiran. Fauzan Ibras ini juga diplot sebagai pemain inti kemarin dan akhirnya ya sekali lagi Fauzan Ibras mencetak double digit poin meskipun perolehan poinnya turun jauh jika dibandingkan saat menghadapi Qatar. Jason Nathaniel Kilanta ditepikan, Rama Faza Fauzan ditepikan atau tidak dijadikan sebagai pemain inti. Nah ini menjadi sebuah penyesuaian, sebuah adjustment yang sangat oke. Belum lagi Deden ini juga dijadikan pemain inti lagi dan lain sebagainya. Trial and error, ini bukan trial and error sebenarnya. Ini sebuah hal yang harus kita berikan kredit tersendiri kepada Redel Toiran karena itu artinya formasi demi formasi yang dilakukannya dan ini kan berkaitan dengan kondisi tim dan juga bagaimana lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia ya. Artinya kan pelatih pasti memiliki strategi tersendiri bagaimana termasuk bagaimana menghadapi lawan yang harus ditaklukkan atau dikalahkan, termasuk dengan bagaimana karakter permainan lawan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa langkah yang dilakukan oleh Redel Toiran ini works ketika menghadapi Qatar dan juga ketika menghadapi timnas Thailand kemarin. Poin penting ketiga dari kemenangan yang didapatkan oleh timnas voli putra Indonesia ketika menghadapi timnas Thailand semalam itu adalah ya kita masih ada kelemahan berupa blok. Jadi blok poin kita itu kan ketika menghadapi Thailand itu kan memang kalah tuh. Nah sebenarnya ini dalam tanda kutip memang cukup disayangkan. Kalau kita kalah blocking ketika menghadapi Korea Selatan dan juga Qatar, ya mungkin kita masih bisa beralibi atau masih bisa untuk beralasan bahwa ya kita kalah postur ya. Tapi dengan Thailand itu kan kita kan bisa dikatakan 11-12, so and so, artinya perbedaan tingginya itu kan tidak terlalu jauh. Nah tapi sayangnya kan sekali lagi blok poin kita kan kalah jauh. Ini menjadi PR tersendiri terutama bagi para middle blocker yang ada di timnas voli putra Indonesia. Karena kan ya kalau dengan Thailand saja yang tingginya atau posturnya itu tidak jauh berbeda dan kita kalah dari segi perolehan poin dari blok, kan kita akan sangat kerepotan ketika misalnya menghadapi lawan-lawan yang lebih tinggi seperti lawan-lawan dari Arab dan lain sebagainya. Nah makanya sebenarnya ini kan karena besok masih ada pertandingan menghadapi Oman ya, kan ini bisa menjadi sebuah dalam tanda kutip trial and error. Karena di atas kertas kita kan seharusnya menang ketika menghadapi Oman ya. Beda cerita kalau misalnya besok kita menghadapi tim yang permainannya kuat, solid, kemudian juga hitter-hitternya itu luar biasa ya mungkin akan cukup merepotkan. Tapi ya bukan berarti merendahkan Oman ya, karena kan ya Oman itu kan juga mendapatkan kemenangan di FIC Nation Cup tahun 2026. Gitu ya, pokoknya oke timnas Indonesia ya, meskipun kita nontonnya deg-degan juga, nontonnya sempat aduh kok kayak gini, terutama di set keempat, tapi yang overall oke buat timnas Indonesia. Nah kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas mendapatkan hasil terbaik dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.